got to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my shot? Is this called living? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul. Saya ketua kelompok dari kelompok 6 aplikasi kewirausahaan. Di sini saya menjabat sebagai manajer di perusahaan Badidam Dimsum. Hari ini kami akan mengadakan rapat online bersama tim Badidam Dimsum karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan rapat secara langsung bertemu dikarenakan ada peraturan pemerintah untuk tidak melakukan kumpul-kumpul terlebih dahulu. Di rapat nanti kami akan membahas tentang purchasing, produksi, dan melakukan evaluasi setelah penjualan dilaksanakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju ke rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita akan membagi tugas masing-masing tim ya. Untuk tim produksi, kita jadwalkan belanja tanggal 22 Mei 2020 di Pasar Minggu. Dan hari itu juga kita udah harus buat produknya, dan di tanggal itu juga kita udah bisa mulai jualan. Oke, siap. Kira-kira dari tim produksi ada masukan? Jadi produksi ini kan nggak bisa dilakuin sendiri gitu ya Pak. Jadi saya butuh bantuan dari anggota lain, gitu Pak. Oke, baik-baik. Nanti saya coba akan ikut juga membantu membeli membeli bahan-bahan yang kita butuhkan. Mungkin saya minta juga bantuannya dengan tim promosi ya. Tim promosi siap gak untuk membantu ikut membeli bahan-bahan yang kita butuhkan nih? Itu jamnya jam berapa ya? Kalau jamnya, kalau bisa kita mulai dari pagi jam 9. Karena kan nanti kita akan jualan itu sekitar ba'da asar ya, setelah asar. Karena jam-jam menjelang buka puasa juga. Gimana tim produksi? Oke, siap. Untuk tim keuangan, kira-kira udah disiapkan untuk laporannya? Sudah. Ada kendala nggak? Sekarang sih kayaknya belum ada ya. Belum ada. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya meeting kita di hari ini. Pesan saya, walaupun ini pertama kita dalam berbisnis, berusaha, saya berharap teman-teman untuk totalitas dan tidak terlalu memikirkan bagaimana omsetnya yang tinggi atau gimana. Yang penting kita berusaha dulu semaksimal mungkin memberikan layanan terbaik kepada customer sesuai dengan visi misi kita. Ya, mungkin dari saya itu aja. Kalau dari yang lain ada tambahan? Sudah cukup. Siap laksanakan. Iya Pak, cukup. Kalau begitu kita sudahkan ya meeting kita di hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono dari kelompok 6. Silakan kelompok 6.
bagian produksi. Hari ini akan memulai alur produksi kami, mulai dari purchasing atau membeli bahan baku, yang kemudian dilanjut ke storing, penyimpanan, lalu ada preparing dan cooking, yang diakhiri dengan serving. Ya, di sini saya ditemani untuk melakukan produksi. Saya dibantu oleh ketua kelompok saya sendiri, yaitu Muhammad Hairul, dan ada dua rekan saya dari bagian pemasaran, yaitu ada Maria Alexandra. Coba buka dulu maskernya. Maria Alexandra, dan juga ada, buka juga Anda biar kelihatan wajahnya. Ada juga dari Elvira yang akan membantu proses produksi ini, karena produksi ini tidak mungkin dilakukan oleh sendiri. Ya, daripada berbicara panjang lebar, mending kita mulai ke purchasing atau belanja, ya. Belanja kita akan dilakukan di pasar Minggu nanti, ya. Oke, let's go. Untuk proses pertama dari alur produksi kelompok 6 dimulai dengan purchasing atau berbelanja bahan baku. Kami berbelanja bahan baku di Pasar Minggu, tepatnya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di sini kami membeli berbagai macam bahan baku, mulai dari sayuran yang dibutuhkan, yaitu seperti wortel dan juga bawang putih. Kemudian ada daun bawang, ya. Kemudian setelah daun bawang, kita harus membeli bumbu-bumbunya, ya. Seperti yang diberikan tadi tangan teman saya ini, ada lada, ada saus tiram, dan ada tepung terigu dan tepung tapioka. Setelah bumbu dan tepung, jangan lupa untuk pembungkus dimsumnya kulit pangsit. Ya, kami beli kulit pangsit untuk bahan kulit dari dimsum yang akan kami buat. Ya, setelah membeli kulit pangsit, selanjutnya kami membeli bahan utama dari dimsum kami, yaitu daging ayam. Ya, bahan utama dari dimsum kami adalah daging ayam. Setelah pembelian daging ayam ini, maka seluruh proses pembelian atau processing telah selesai dan dapat dilanjutkan ke storing atau penyimpanan bahan baku sebelum diproses lebih lanjut. Ya, proses selanjutnya setelah pembelian atau processing, kami melakukan storing dari bahan baku itu. Kami melakukan storing di dalam lemari pendingin untuk daging maupun untuk sayuran-sayuran yang akan kami gunakan pada proses preparing dan cooking nanti. Tahap selanjutnya adalah preparing atau persiapan, yang dimulai dengan membersihkan bahan-bahan baku. Kemudian setelah mencuci bahan baku, selanjutnya adalah menyiapkan daging ayam, yaitu dengan cara mencincang-cincangnya sampai dengan halus untuk dibuat adonan kemudian. Proses selanjutnya adalah menghaluskan bawang putih. Tidak hanya dicincang, tapi harus dihaluskan untuk memudahkan dalam mengadon adonan nanti. Setelah menghaluskan daun bawang, ada proses pemotongan dari daun bawang untuk adonan, dan juga ada pemarutan wortel untuk garnish di atas dimsum nanti. Setelah bahan-bahan baku sudah siap, maka dapat dilanjutkan ke pengadonan dari dimsum yang akan kami buat. Proses pertama dalam pembuatan adonan dimsum ini pertama adalah mengocok telur yang akan digunakan untuk membuat adonan. Kemudian setelah menyiapkan wadah untuk mengadon, masukkan daging yang sudah dicincang tadi, lalu masukkan juga telur yang sudah dikocok sebelumnya. Kemudian menambahkan bumbu-bumbu seperti saori, saus tiram sebagai penyedap.
Setelah itu tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan tepung terigu dan juga tepung tapioka. Jangan lupa tambahkan garam. Setelah garam, kemudian tambahkan Kak Rudi. Ya, Kak Rudi alias lada putih, supaya ada pedes-pedesnya sedikit. Kemudian aduk adonan merata hingga menjadi seperti yang ada di video. Setelah diaduk rata, maka selanjutnya adalah mencetak adonan. Dengan ini maka proses preparing telah selesai dan dapat lanjutkan ke memasak atau cooking dengan cara mengukus dimsum yang telah disiapkan tadi. Kukus kurang lebih 20 menit sampai setengah jam, kemudian angkat. Dan jadi. Inilah dimsum dari hasil produksi kami. Memang hasilnya kurang baik karena masih kurangnya pengalaman kami. Nah, bagian terakhir adalah serving atau penghidangan atau bisa disebut penyajian. Dalam hal ini kelompok kami menggunakan Mika sebagai tempat penyajian untuk konsumen karena praktis dan mudah. Ya, demikianlah proses alur produksi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim pemasaran mereka ini yang akan menjelaskan tentang dari selling sampai ke ke bagaimana mereka promosinya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfra Reza. Saya salah satu anggota dari kelompok 6 aplikasi kewirausahaan. Di sini saya menjabat sebagai bagian dari tim pemasaran, yaitu tim promosi Baridam Dimsum. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat foodies. Perkenalkan, saya Alvira. Saya merupakan salah satu tim dari bagian pemasaran Baridam Dimsum. Kali ini, saya akan menjelaskan cara tim kami mempromosikan produk kami. Selain mempromosikan produk dimsum secara langsung, kami juga mempromosikan dimsum dengan cara memanfaatkan media sosial, yaitu melalui Instagram. Para konsumen Baridam Dimsum dapat memesan produk dimsum kami melalui Instagram dengan cara order melalui direct message pada Instagram. Kemudian, tim akan memproses pesanan kalian. Jangan lupa di-follow ya Instagramnya di @bddimsum. Dimsum mantul, ya Baridam. Halo sahabat foodies. Saya dari tim pemasaran ingin menjelaskan cara kami melakukan selling produk, yaitu salah satunya dengan cara direct selling. Apakah direct selling itu? Direct selling atau penjualan langsung yaitu proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen. Biasanya dilakukan di rumah mereka atau rumah orang lain, di tempat kerja mereka dan tempat-tempat lain di luar lokasi-lokasi permanen pengecer biasanya, melalui penjelasan atau peragaan produk-produk oleh seorang penjual langsung. Lalu bagaimanakah proses penjualan langsung Baridam Dimsum? Dalam proses penjualan Baridam Dimsum kami, yaitu penjualan meliputi kegiatan menghubungi customer, menawarkan, menerima orderan, kemudian penagihan pembayaran. Demikian penjelasan mengenai direct selling dari Baridam Dimsum. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhmardian Efriana Fitri dari kelompok 6 mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Di sini saya menjabat sebagai bagian keuangan. Bahan baku apa saja sih yang dibutuhkan untuk satu hari produksi di Badindam Dimsum ini? Lalu modal yang kita butuhkan per hari itu berapa? Lalu apa keuntungan yang kita peroleh itu berapa, terus berapa pieces kah satu hari yang kita produksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi Badindam Dimsum ini. Oke, yang pertama adalah 2 kg daging ayam, yang kedua adalah 500 gram telur, yang ketiga adalah bawang putih 250 gram, terus jangan lupa kulit pangsit 4 pack, terus habis itu tepung tapioka 500 gram, tepung terigu 250 gram, gula pasir 250 gram, lalu garam 250 gram, merica bubuk 250 gram, lalu daun bawang 100 gram, wortelnya 100 gram. Lalu setelah saya menjelaskan beberapa bahan yang ada untuk kita memproduksi Badindam Dimsum, yaitu total keseluruhan bahannya itu kurang lebih 120.000. Nah, 120.000 per hari. Nah, lalu saya beserta keempat teman saya ini mengumpulkan modal awal sebanyak 24.000, dan kita memproduksi dimsum ini sebanyak 60 pieces per hari. Nah, setelah dari situ kita menjualnya 5.000. Jadi kita kalikan saja 60 dikali 5.000 yaitu 300.000, dan pendapatan yang kita dapatkan dalam satu hari itu 300.000. Nah, kita akan mencapai titik balik impasnya itu ketika kita bisa menutupi modal awal yang sudah kita keluarkan. Oke. Nah, penghasilan kita sudah hitung, yaitu dari 5.000 dikali 60 pieces yaitu 300.000. Nah, udah sejak 300.000 itu pendapatan yang kita dapatkan. Jika dikurangi dengan modal awal yang kita keluarkan 120.000, jadi keuntungan yang kita dapatkan itu adalah 180.000. Jadi keuntungan bersih yang kita dapatkan selama satu hari dalam berjualan Badindam Dimsum ini adalah sebanyak 180.000. Mungkin sekian informasi dan penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Sesuai dengan jadwal meeting kita yang kedua, yaitu melakukan evaluasi terkait penjualan produk kita di hari yang pertama ya. Mungkin dari tim produksi mengalami kendala ketika membuat produk. Ya, paling karena kita masih baru ya, jadi belum menggunakan teknik yang benar, jadi belum bisa melakukan peningkatan produksi dengan baik, jadi caranya masih belum efektif, sehingga hasilnya ya kurang bagus gitu, seperti yang harusnya kita rencanakan begitu. Nah, kalau bisa sih nanti kita harusnya belajar lebih banyak lagi supaya hasilnya bakal lebih baik daripada hari pertama kita produksi, seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau misalkan dari tim promosi, tim marketing, gimana kendala ketika di lapangan dalam menjual produk? Kalau di tim promosi sih kendalanya paling kayak nunggu customer-nya kali ya. Soalnya kan itu kan karena bulan puasa kali ya, jadi udah gitu lagi pandemi juga kan, jadi nggak begitu rame. Paling itu aja sih. Oke, baik. Ada gak solusi gimana caranya, misalkan walaupun lagi pandemi gini, kita tuh masih tetap bisa melakukan penjualan? Gimana, ada gak solusi dari teman-teman semua? Cara menjualnya, cara mempromosikannya gitu. Paling kalau kayak gitu sih lewat sosial media ya. Online.
online. Nah. Ya benar Pak, caranya mungkin online, yaitu dengan menjual produk freezing dari dimsum yang kita jual, ya supaya lebih marketnya lebih luas, karena kalau berjual secara langsung agak sulit ya, Frozen karena ya. lagi pandemi begini. Ya frozen, benar Pak, itu lebih bagus untuk dijual dari masa pandemi seperti ini, begitu Pak. Oke, oke, oke. Ada masukan lagi kan terkait kedepannya nanti? Dari saya sih ganti usaha aja Pak. Berintis, masa langsung ganti usaha? Ya Pak, kenapa harus ganti usaha ya? Ya kan kita Karena buat adonan susah gitu. kita kan Itu juga pengen franchise juga biar terkenal di masyarakat produk itu. Masa langsung ganti usaha? Gimana sekalian? ya kita ambil dari produk ini kita, direkam terus atau kita enggak? tempel, logo kita Pak. Ya kan kita kan harus pakai brand kita. Kalau misalnya kita ngambil sama orang, kita udah nggak bisa rebranding dong. Iya benar. Ya bisa aja sih Pak. Reseller. Nggak gitu dong, nggak kayak gitu. Ya Oke, ya, kita harus totalitas terus ya pokoknya. Ya, Pokoknya kalau benar, setiap Pak. ada inovasi-inovasi baru, saya minta teman-teman share di grup. Oke. Oke siap. Mungkin cukup ya evaluasi kita di hari ini. Kita akan ngadain evaluasi lagi mungkin ketika nanti ada penjualan-penjualan berikutnya, baru kita evaluasi lagi gitu. Nggak ada masukan lagi? Oke, Pak. Enggak. Oke, baik, kalau itu saya cukupkan meeting di hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dimsum mantul, ya padidam.